Purbo ID kembali menyapa beranda YouTube Anda. Di konten ini kita akan membuat ragum atau catok dari bahan papan kayu jati Belanda untuk keperluan bor duduk. Kita akan membuat dengan cara yang simple dan semudah mungkin. Seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Kita akan memanfaatkan papan kayu jati Belanda atau papan kayu palet untuk membuat ragum ini. Papan kayu jati Belanda kita potong dengan panjang sekitar 20 cm, kemudian kita rapikan kedua sisinya. Selanjutnya papan tersebut kita belah lagi dengan lebar sekitar 4 cm. Demikian juga dengan ketebalannya kita kurangi menjadi sekitar 1 cm sehingga catok yang akan kita buat memiliki profil yang lebih rendah. Kemudian kita membuat potongan rabat dengan kedalaman sekitar 5 mm untuk membuat jalur atau track bagian interlock. Kita manfaatkan sisa potongan balok, kita rapikan terlebih dahulu. Pada saat melakukan proses perapian, pastikan bagian yang flat atau bagian yang stabil menempel pada top table dan juga fence. Potongan balok ini nantinya akan kita manfaatkan untuk membuat stopper depan, bagian yang bergerak, dan juga retainer atau bagian penarik di belakang ragum. Kita bagi menjadi 3 bagian, dan untuk mendapatkan ukuran yang sama maka kita manfaatkan stop block yang terpasang pada mini crosscut sled. Dua buah balok yang nantinya akan kita jadikan sebagai retainer dan bagian penjepit kita gabungkan menjadi satu. Kita cari titik tengahnya, kemudian kita bor secara bersamaan sehingga kedua bagian ini nantinya akan tetap paralel. Kita gunakan mata bor kecil terlebih dahulu untuk melubangi titik tengah pada kedua balok tersebut. Kita buat lubang setengah kedalaman dari balok menggunakan mata bor kipas berukuran setengah inci. Sedangkan pada bagian retainer kita buat lubang tembus menggunakan mata bor kipas berukuran 5/8 yang nantinya akan kita pasang atau kita tanam baut nanas di situ. Selanjutnya kita bisa mulai merakit bagian stopper depan. Kita berikan lem, nail gun, tujuannya agar tidak bergeser dari posisinya. Nanti setelah lem kering kita kuatkan menggunakan skrup. Jika tidak tersedia nail gun, maka untuk penguatan menggunakan skrupnya kita tunggu sampai lem benar-benar mengering. Kita manfaatkan sisa potongan kayu untuk membuat interlock, kemudian potongan kayu tersebut kita bentuk seperti huruf T. Interlock berfungsi untuk menjaga penjepit tidak bergerak ke kanan dan ke kiri ketika ragum kita putar, dan juga menjaga penjepit tidak bergerak ke atas ketika dia menekan benda yang berada di tengahnya. Kita kembali ke baut penarik, kita berikan mur di ujung baut, kemudian kita matikan dratnya, atau bisa juga kita lubangi dan kita pasang pen di situ. Agar nantinya baut bisa bergerak dengan bebas di dalam penjepit, maka kita sedikit haluskan bagian sisi-sisinya.
Langkah selanjutnya kita bisa menyiapkan bagian penahan atau penutup kepala baut penarik. Sebelum ditanam di bagian penjepit, ada baiknya kepala baut kita berikan grease cukupnya sehingga dia dapat bergerak leluasa. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini muncul di beranda YouTube Anda, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Siapa tahu ada ide-ide menarik yang bisa Anda jadikan inspirasi. Dan juga bagi teman-teman yang sudah ikut membantu berkembangnya channel ini, terima kasih atas dukungannya. Kita kembali ke ragum. Setelah lem mengering, maka kita bisa merapikan sisa potongan kayu tersebut agar sama rata dengan bagian penjepit. Proses selanjutnya kita bisa melakukan perakitan semua bagian ragum, mulai dari stopper depan, bagian penjepit, dan juga retainer. Kita berikan lem, nail gun, dan nanti setelah lem mengering seperti biasa kita kuatkan menggunakan skrup. Dan juga interlock kita pasang terakhir, kita berikan lem, dan nantinya kita rakit pada bagian penjepit. Setelah lem mengering, kita coba mekanisme pergerakan dari ragum yang kita buat, apakah berfungsi dengan baik. Dan seperti itu hasilnya, teman-teman bisa melihatnya. Pada bagian stopper depan dan bagian penjepit, kita lapis lagi menggunakan kayu yang lebih keras agar lebih awet. Atau kita bisa memanfaatkan potongan besi siku aluminium untuk melapis bagian tersebut. Kayu yang digunakan adalah potongan kayu bengkire yang lumayan keras, kemudian potongan kayu tersebut kita bentuk seperti huruf L. Setelah lem merekat dengan kuat, kita bisa membuang sisa potongan kayu tersebut menggunakan table saw, sekaligus merapikan sisi-sisi dari ragum yang kita buat. Selanjutnya, dengan memanfaatkan sisa potongan kayu keras, kita membuat kupingan yang akan kita pasang pada bagian kanan dan kiri ragum. Dan ini sifatnya hanya opsional saja, bisa kita buat atau juga tidak. Bagian pemutar pada ragum kita memanfaatkan knop besar yang kita gabungkan dengan ujung baut penarik. Atau opsi lain kita bisa membuat pemutar dengan model T. Selanjutnya kita finishing menggunakan wood stain water base agar serat kayu tetap terlihat. Pada bagian pemutar bisa kita tambahkan handle untuk mempermudah proses buka tutup ragum. Kita pasang morte yang sudah dipotong beberapa bagian sisinya, kemudian kita berikan sedikit epoksi agar morte tersebut bisa mengikat pada pemutar dengan kuat. Pada ujung baut pemutar kita berikan knop lagi yang bisa bergerak bebas sehingga ketika kita melakukan buka tutup ragum akan lebih mudah. Selanjutnya kita pasang kembali bagian pemutar pada ujung baut penarik dan kita coba.
Dan hasilnya dengan mekanisme seperti itu, proses buka tutup ragum lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Proses terakhir, kita siapkan kupingan yang akan kita pasang pada sisi kanan dan kiri ragum. Kita sedikit lakukan pengaplasan agar bentuknya tidak terlalu kaku. Kita tidak berikan lem pada bagian ini, kita hanya mengandalkan skrup sehingga kita bisa bongkar pasang kupingan ini. Dan seperti ini hasil dari ragum yang kita buat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, tinggalkan jejak di kolom komentar, like, dan bagikan jika konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di project selanjutnya.